Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat hari Jumat kepada sahabat-sahabatku pada hari yang berkah ini. Pada kesempatan siang kali ini pada kesempatan siang kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi kisah, berbagi motivasi kepada sahabat semuanya yang mungkin memula yang sedang merintis usaha pangkas rambut ataupun yang belum merintis dan ingin membuka pangkas rambut, ada niatan ya. Jadi di sini pengalaman saya akan saya bagikan real atau pengalaman nyata dari kisah saya ya, bahwa menjadi seorang pemangkas rambut itu sebenarnya enggak terlalu dibutuhkan yang namanya modal yang banyak ya, atau yang besar itu enggak. Kalau dari pengalaman saya membuka pangkas rambut ya, belum buka maksudnya. Saya memulai ingin menjadi seorang pemangkas rambut itu modalnya hanya 500.000 sahabat ya. 500.000, dan itu saya belikan clipper warna putih merek Wal seharga 500-an ya. Awalnya saya membawa uang 400 dan kebetulan ada barang yang agak bagus dan saya disarankan oleh teman saya yang juga pemangkas rambut, saya diberi uang dulu ya untuk membeli yang agak bagus, jadi harganya 500.000. Jadi bagi sahabat semuanya ya, kalau mempunyai hanya sedikit uang, budgetnya sedikit, ketika ingin membuka pangkas rambut itu sebenarnya sudah sangat bisa ya sahabat ya. Jadi yang poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semuanya yang ingin membuka pangkas rambut, jangan terlalu bersemangat sahabat ya. Ini pengalaman saya. Seseorang kalau terlalu bersemangat, biasanya ketika hasilnya itu enggak sesuai dengan keinginannya, dengan pikirannya, maka mereka akan kecewa. Dan ini saya lakukan ketika pertama kali saya ingin menjadi pangkas rambut, seorang pencukur rambut. Saya hanya memiliki clipper saja, dan untuk kacanya sahabat ya, kacanya saya ambilkan dulu. Untuk kacanya ini kaca bekas, kaca yang dulu saya gunakan ketika ada seseorang yang potong rambut ke tempat saya. Tempatnya juga di belakang rumah, ada di gang ya, di gang. Kursinya juga kursi biasa, kursi tamu, itu saya angkat ke belakang untuk didudukin oleh customer saya. Dan kebanyakan customer saya juga teman saya sendiri dan tetangga saya dan teman-teman sekeliling saya dan anggota keluarga saya. Jadi itu saja ya awalnya. Jadi sahabat semuanya jangan terlalu bersemangat ketika ingin membuka atau ingin menjadi seorang pemangkas rambut. Ini temanya belum kebuka ya, belum membuka usaha dulu. Dan untuk kursinya nanti bisa berjalan ya. Ini kursi yang saya dudukin ini dulu mangkrak hampir 1 tahun sahabat ya. Jadi jangan terlalu bersemangat dulu sahabat, nikmati saja prosesnya. Dan untuk belebat untuk kain ya, itu sarung bapak saya sahabat ya, sarung yang sudah gak kepakai tetapi masih layak dipakai ya untuk belebat. Sarungnya itu dulu sarung yang Samarinda ini ya sahabat ya, sarung Samarinda yang kalau ada rambut yang nancap itu bisa dibersihkan. Dan yang kedua ya sahabat, yang kedua tadi, yang pertama jangan terlalu bersemangat, yang kedua kesederhanaan sahabat. Jadi bagi sahabat semuanya, kalaupun ingin membuka pangkas rambut jangan mewah dulu, apalagi hutang-hutangan modalnya. Masih beruntung kalau kita hutang kepada teman kita. Kalau kita hutang di bank ya, kita angsur, kita bayar bunganya, kan belum ada laba dari potongan kita sudah mengangsur ya. Jadi sahabat semuanya harus bersabar. Dan
Kesederhanaan ini saya terapkan pada waktu itu ya, karena memang masih pakai belebat sarung, kacanya juga kaca bekas ada di rumah, guntingnya juga gunting orang tua saya yang sekarang masih saya pakai. Ini saya buka pertama kali, yang dulu ya, buka pertama kali di Jalan Poros, saya pakai ini sampai sekarang. Sederhana saja, nggak usah terlalu mewah dulu, karena ya namanya juga mencari pelanggan, mencari customer itu enggak semudah yang dipikirkan. Tetapi sahabat harus bersemangat ya, harus bersabar, bersemangat menanti pelanggan. Dan konten saya buat begini ya, kameranya saya pantulkan ke kaca juga termasuk salah satu kesederhanaan, jadi nggak terlalu mewah sahabat. Yang penting isinya ya, semoga isi dari video saya ada manfaatnya kepada sahabat semuanya. Jadi yang pertama tadi, jangan terlalu bersemangat. Yang kedua, kesederhanaan. Terus bagi sahabat semuanya ya, untuk yang namanya saya ya, maksudnya begini. Yang ketiga ya, maaf saya agak konsentrasi. Dan yang ketiga, yang dulu saya lakukan ketika saya belum buka, masih di rumah, masih mencari pelanggan dulu, karena saya juga bekerja di lain tempat. Tetapi kalau ada teman yang ingin potong, saya arahkan mungkin besok atau besok lusa atau nanti saya potong di belakang rumah, di gang saya itu. Dan untuk yang ketiga, sahabat semuanya, jangan lupa tadi saya bahas ya kemarin, investasikan leher ke atas ya, maksudnya mulut, mata, kuping, dan otak ya, atau pikiran. Sahabat harus bisa menggunakannya ya. Jadi kita nggak harus memakai yang namanya promosi, itu nggak harus. Kita promosi hanya dalam diri kita saja. Ketika saya ingin membuka pangkas rambut, sebelum buka maksudnya, saya biasanya menyapa teman saya, menyapa customer saya, itu ya seperti ini. Saya harus sopan, saya harus menganalisa bagaimana permasalahannya, rambutnya bagaimana, dan ini solusinya. Dan ketika saya buka pangkas rambut pun dulu, ketika saya ingin membuka pangkas rambut, setelah saya sudah mempunyai beberapa customer ya, saya memutar otak, pikiran maksudnya ya, tadi investasi leher ke atas. Saya memutar otak bagaimana saya ketika buka pangkas atau mengenalkan diri saya tidak bayar sewa tempat, saya tidak bayar kontrakan, itu bagaimana, itu saya pikirkan, karena memang saya nggak ada modalnya pada waktu itu. Saya memutar otak, dan ketemu ada tempat ruko ya, itu masih ada, tapi sudah tutup potongannya, hanya toko saja, toko. Dan sampingnya atau di dekatnya toko itu ada pangkas rambut yang dulunya juga dikerjakan oleh suaminya meninggal. Lantas saya datang ke rumahnya, saya ingin buka pangkas di sini, saya ingin belajar di sini, belajar pengalaman, dan nanti hasilnya dibagi dua. Dan sahabat bisa mengecek video saya ya. Kalau sahabat mengikuti, sahabat bisa tahu ya perjalanan kisah hidup saya sebagai pemangkas rambut. Di situ saya mengasah yang namanya skill, mental, terus durasinya juga. Pada waktu itu memang skillnya masih kurang. Memang beda sahabat ya, kalau kita memangkas teman kita dan memangkas orang yang langsung ya, orang yang bukan teman kita, itu beda rasanya. Dan dulu pun teman saya juga inginnya saya gratisin, tetapi ada sebagian yang memberikan uang ya. Itu salah satu termasuk tanda bahwa mereka itu puas dengan pelayanan saya ya, begitulah kiranya ya.
Terus untuk durasinya juga agak lama dulu ya sahabat ya, agak lama ketika saya memangkas rambut dan mental saya juga belum tertata. Jadi kalaupun sahabat semuanya yang mungkin masih baru terus memangkas rambut masih keringetan, masih gemetaran, keringat dingin itu wajar. Jangan berkecil hati. Memang saya dulu juga begitu. Nanti setelah sahabat mental sudah tertata, maka akan teratasi dengan baik. Yang ketiga apa tadi? Kita investasikan yang namanya leher ke atas. Jadi kalau ada mata, kalau mata kita jadikan untuk apa? Untuk menyapa. Jadi tatapan kita itu ramah gitu ya. Kalau ada yang datang, baik teman kita, supaya teman kita itu gepok tular ya sahabat. Dan ini ada kaitannya tentang bagaimana cara kita mencari pelanggan. Ya, carilah pelanggan atau cari customer itu di sekeliling dulu. Terus yang namanya lagi ya, yang investasi leher ke atas itu saya ketika saya buka pangkas rambut di rumahnya orang yang sudah meninggal tadi, itu nggak ada banner sahabat. Saya nggak pakai banner, saya hanya mencari yang namanya seng ya. Seng itu untuk talang itu biasanya. Seng bekas di rumah saya, ukurannya 50 kali 50 lah ya, itu bekas. Itu saya cat sendiri ya. Saya kasih angka 9. Pada waktu itu 9. Potong rambut 9. Itu saya cat sendiri, saya kasih sendiri. Maksudnya saya pasang sendiri, kecil. Dan memang ya kesederhanaan yang saya terapkan ya. Jadi saya nggak pakai binder. Sampai sekarang pun saya nggak pakai binder. Tetapi ada teman saya yang baik hati ya, karena juga teman saya yang mau saya buat tutorial atau buat pembelajaran juga pakai mesin ya, karena pada saat saya mau buka saya belum terlalu bisa memakai mesin, maka saya potong gratis. Namanya Bapak Sobirin ya, yang kebetulan sekarang juga berusaha merintis usaha di bidang percetakan. Jadi beliau ini mengasih saya banner sahabat ya. Kalau sahabat lihat di Facebook saya sahabat bisa melihat ada banner potong rambut 9 dan ada seng ya, di situ seng yang sekarang nggak tahu di mana itunya, sengnya itu saya lihat perlihatkan di situ. Jadi bagi sahabat semuanya ya tadi ya, kalau ingin buka pangkas rambut jangan terlalu semangat. Sahabat harus nikmati saja prosesnya ya. Karena kita juga nggak terlalu banyak modalnya. Jadi video ini saya tujukan kepada sahabat semuanya yang modalnya tidak besar, hanya 500.000. Ini saya terapkan. Dan kalaupun pada akhir-akhir ini ya, kan banyak sekali yang namanya mesin clipper dari Kimi yang harganya murah sekali. Itu sahabat bisa mencobanya. Portable itu 250-an atau 350. Itu sisanya bisa dibuat atau dibelikin yang namanya belebat itu. Ya. Terus yang keempat ya, ini yang paling pokok. Ya, yang pertama tadi jangan terlalu bersemangat. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, investasikan leher ke atas. Yang keempat, pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi maksudnya begini, ketika kita ingin membuka pangkas rambut, usahakan kita jangan mengatur atau jangan terlalu banyak yang namanya spekulasi. Ketika saya buka pangkas rambut harus begini, harus terkonsep begini. Memang betul ya, memang kita harus mempunyai konsep, karena kita yang namanya berusaha itu kita tidak sukses kalau kita tidak ada pelanggannya ya. Jadi kita harus terkonsep, tetapi jangan terlalu kita memaksakan diri ya. Karena memang kita ini rezekinya ya sudah diatur, jadi pasrahkan saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bagi sahabat semuanya yang mungkin enggak Islam, sahabat bisa pasrahkan kepada Tuhan Anda. Jadi jangan sampai kita itu mengatur diri kita supaya kita tidak kecewa ya sahabat. Biasanya kalau kita terlalu banyak mengatur diri kita, terlalu banyak
angan-angan yang terlalu tinggi, kalau nggak begini nanti nggak sukses, kalau nggak saya beginikan nanti nggak jalan, itu jangan sampai. Jadi kita sudah berusaha, pasrahkan saja, jangan sampai kita hutang-hutangan dulu, jangan sampai kita mencari uang dulu, jangan. Kita fokusnya kita mencari laba ya, mencari yang namanya keuntungan dulu. Nanti setelah ada untung, sahabat bisa belikan yang namanya berbat, kaca yang agak bagus. Jadi kaca ini juga berjalan dengan beriringan sahabat ya, karena saya juga sebelum ke Jalan Poros itu kan saya bekerja di tempat bekas orang, jadi kacanya berjalan, kursusnya juga berjalan, apapun juga berjalan sahabat. Jadi nikmati saja prosesnya, jangan sampai ya sahabat sebelum mempunyai laba, sahabat sudah mencari modal dulu, modal yang banyak untuk dibikinkan tempat yang mewah, baru berpikiran untuk dapat laba di situ. Itu enggak, itu kalau saya terapkan itu. Dan tempat saya sendiri ya, tempat rumah ini yang saya pakai untuk buka pasambut, itu dulunya enggak begini sahabat ya. Dulunya juga rumah saya ini enggak begini, enggak terlalu bagus, jelek, dan ini pun juga terkonsep ya. Ketika saya buka di Jalan Poros, ada rezeki, saya bongkar sedikit demi sedikit, dan saya sudah berpikiran untuk pindah di sini. Maka konsepnya ya begini sahabat. Jadi kisah ini bisa dijadikan motivasi pembelajaran bagi sahabat semuanya yang ingin membuka pangkas rambut. Dan alhamdulillah pada kali ini saya sudah ya lumayan agak santai ya, maksudnya santai dalam hal finansial ya. Jadi kalaupun saya ingin libur ya tidak ada yang namanya yang memarahin. Kalaupun saya ingin membuka ya saya bebas mau buka kapanpun, tetapi kita harus konsisten, usahakan konsisten. Karena kalau kita nggak konsisten, terkadang ketika ada pelanggan yang masuk mereka kecewa, dan terkadang mereka juga akan potong ke tempat yang lain. Tetapi kalaupun sahabat sudah yang namanya rezeki, nanti akan kembali kepada sahabat sendiri. Itu yang namanya poin keempat tadi, kita jangan sampai mengatur diri kita, usahakan kita diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita serahkan setelah kita berusaha ya. Baik sahabat, semoga pembahasan pada siang kali ini di hari Jumat berkah ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada motor yang berhenti di depan rumah, nggak tahu itu apa. Ini mungkin apa ya, surat PIN Google Adsense, dapat dulu ya. Oke mas, alhamdulillah. Mas nggih, kita sampai kapan mas? Sampai kapan itu? Mas nggih. Jadi buat apa mas? Bukan apa nggih? Sun. Baik sahabat semuanya ya, alhamdulillah pada kali ini Jumat berkah saya dapatkan yang namanya surat PIN Google Adsense ya. Jadi sebagai sahabat semuanya yang mungkin juga seorang pemangkas rambut, sebaiknya kalau punya HP yang agak Android yang agak bagus, sahabat bisa buat konten, bisa dijadikan untuk ya tambahan ya yang namanya juga berusaha. Saya sudah 2 tahun buat konten, alhamdulillah berhasil ya, alhamdulillah. Untuk video selanjutnya sahabat ya, nanti akan saya bagikan mengenai tentang bagaimana caranya kita menyetel saklar pangkas rambut clipper ya. Kebetulan dua-duanya mesin saya itu sudah saya berikan yang namanya sedotan, tetapi agak kemeretek lagi.
Dan ini ada sebuah pengalaman lagi bagi sahabat semuanya, nanti bisa dilihat videonya untuk dijadikan pembelajaran lagi ya. Baik sahabat semuanya, selamat siang, semoga Anda sukses semuanya, dan berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah uangnya, sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.